Dia mungkin adalah anak yang paling malang. Karena secara tidak sengaja melihat di gang. Ayahnya yang paling dia kagumi. Ternyata menjadi tangan kanan geng. Mengintimidasi orang lain. Dalam sekejap tidak bisa menerima dan berbalik lari. Tapi dia dalam kebingungan berlari. Berlari ke depan sebuah pabrik kimia. Sayangnya sebuah truk pengangkut melintas. Mengangkut ember plastik yang penuh dengan limbah biokimia. Limbah tersebut tumpah ke mata anak itu. Anak itu pun menjadi buta. Saraf kranialnya juga terpengaruh. Anak itu terbangun oleh suara bising yang datang silih berganti. Suara ini, ternyata adalah suara tetesan air dari selang infus di ruang perawatan. Meskipun anak yang buta itu tidak bisa melihat, namun pendengarannya meningkat berkali-kali lipat. Dalam radius beberapa ratus meter. Beberapa suara daging. Semua suara, terasa sangat diperbesar di telinganya. Membuatnya bingung seketika. Saat dia panik dan bingung, suara lonceng dari gereja menutupi semua suara. Membuatnya sedikit bisa tenang. Pada saat itu, ayahnya masuk ke ruang perawatan. Dia melihat putranya yang terbalut perban. Ayah ini penuh rasa bersalah. Dia yang awalnya seorang petinju. Bergabung dengan geng untuk menghidupi keluarganya. Bekerja keras untuk orang lain. Sekarang justru menyakiti putranya sendiri. Namun, anak bernama Ted ini tidak mengeluh padanya. Melainkan memeluk ayahnya yang menangis dengan lembut. Mengatakan padanya bahwa tidak apa-apa. Sejak saat itu, ayah Matt tidak lagi bekerja untuk geng. Melainkan berlatih tinju setiap hari. Dia bersumpah untuk menjadi ayah yang bisa membuat putranya bangga. Matt juga berusaha hidup dengan keras di bawah pengaruh ayahnya. Mengatasi kesulitan hidup setelah kehilangan penglihatan. Kedua ayah dan anak ini seperti dua pejuang yang berjalan bersama. Berjuang keras melawan kehidupan. Dan dia juga mengancamnya dengan anaknya, Matt. Perubahan pendengaran dan sentuhannya yang berbeda dari orang biasa. Dia malah menjadi lebih gesit dan berani. Setiap hari melompat bolak-balik di atap gedung kota. Meskipun dia telah berubah, namun, gerakannya malah menjadi lebih bebas. Ayahnya juga menjadi lebih terkenal karena memenangkan banyak pertandingan. Dan menjadi semakin terkenal. Kehidupan ayah dan anak ini berkembang ke arah yang lebih baik. Namun, takdir selalu suka menghadirkan berbagai cobaan di jalan pertumbuhan pahlawan. Menyusun berbagai kesulitan. Pada hari itu, ayah Matt bersiap untuk mengikuti sebuah pertandingan tinju. Sebelum pertandingan, mantan bos gengnya datang menemuinya. Ternyata, bos geng berharap dia bisa kalah dalam pertandingan ini. Karena lawan adalah orang yang dia latih dengan biaya besar. Dan dia juga mengancamnya dengan putranya, Matt. Ayah Matt ragu-ragu. Bagaimanapun, keselamatan anak adalah yang terpenting. Setiap kali pertandingan, Matt selalu menyaksikan di samping. Memberikan semangat untuk ayahnya. Dalam pikiran Matt, ayahnya adalah seorang pahlawan. Tak terkalahkan. Tapi tidak disangka kali ini. Ayah yang biasanya tangguh ternyata terjatuh ke tanah oleh lawan. Ayah yang terbaring di tanah dan mengeluarkan darah sebenarnya tidak ingin bangkit. Namun, putranya di bawah terus meneriakkan semangat untuknya. Ayah tidak ingin mengecewakan harapan putranya. Maka dia berdiri lagi. Akibatnya, dia mengecewakan bos hitam. Pukulan berat menjatuhkan lawan muda. Memeluk putranya dan meraih kemenangan. Setelah pertandingan selesai, ayah Matt dihentikan di pintu belakang arena. Ketika Matt bergegas ke sana, ayahnya sudah dipukul mati oleh seseorang. Di atas tubuhnya tergeletak mawar yang ditinggalkan oleh orang yang membunuhnya. Matt duduk sendirian di samping ayahnya. Menggenggam erat bunga mawar itu. Hatinya dipenuhi